Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Salmia dengan nomor NIM 209200049 dari Prodi PIAUD kelas 1B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologi berdiri sendiri sebagai suatu ilmu pengetahuan pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt, pada tahun 1832 hingga 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Pada zaman sebelum Masehi, para filsuf telah membahas tentang jiwa manusia. Pada saat itu pengertian psikologi banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran yang dianut sebelumnya oleh para filsuf masing-masing. Para ahli filsuf kuno seperti Plato pada tahun 429 hingga tahun 347 sebelum Masehi dan Aristoteles pada tahun 384 hingga tahun 322 sebelum Masehi pun telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Setelah masa Yunani, Santo Agustinus pada tahun 254 hingga tahun 430 Masehi dianggap tokoh besar psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi, termasuk perilaku bayi dan keramaian masa yang menonton pacuan kuda. Sedangkan René Descartes pada tahun 1596 hingga tahun 1650 Masehi yang terkenal dengan teori tentang kesadaran dan mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sama seperti mesin lainnya. Banyak ahli filsafat lainnya pada abad 17 dan 18 yaitu seperti Leibniz pada tahun 1647 hingga tahun 1716 yang mengutarakan teori tentang kesejajaran psikofisik, Hobbes, Locke pada tahun 1632 hingga tahun 1704 dengan teorinya yaitu tabula rasa, Kant dan Jung yang memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Definisi psikologi pendidikan merupakan subdisiplin psikologi terapan Arthur S. Rebert pada tahun 1988. Menurutnya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan. Secara sederhana dan praktis, Barlow pada tahun 1985 mendefinisikan psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Metode dalam psikologi pendidikan. Satu, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter dalam sebuah laboratorium atau ruang tertentu. Objeknya ada dua kelompok dengan jumlah dan karakteristik yang sama, yakni satu kelompok percobaan, dua kelompok pembanding. Hasil dianalisis, ditafsirkan dan disimpulkan dengan teknik statistik tertentu. 2. Metode kuesioner disebut juga sebagai metode surat menyurat atau mail survey dan dilakukan uji coba atau tryout. 3. Metode studi khusus sebuah metode penelitiannya yang digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai aspek-aspek psikologi seorang atau kelompok siswa. Studi khusus sulit dijadikan tolak ukur yang berlaku umum atau digeneralisasikan. Subjek yang diteliti sama dengan penyelidikan klinis yang terdiri dari seorang individu atau kelompok kecil individu. Bisa sangat lama apabila menyelidiki fenomena genetik yang dihubungkan dengan aktivitas pendidikan. 4. Metode pendidikan klinis mulanya digunakan oleh ahli psikolog klinis atau psikiater. Terdapat penggolongan diagnosis dan penggolongan gangguan jiwa serta cara-cara pemulihannya atau psychological treatment. Sasaran yang akan dicapai peneliti untuk memastikan sebab-sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku seorang siswa atau sekelompok siswa
dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengatasi penyimpangan itu. 5. Metode observasi naturalistik. Observasi yang dilakukan secara ilmiah banyak digunakan oleh psikolog sosial untuk meneliti peranan kepemimpinan dalam sebuah masyarakat atau untuk meneliti sekelompok orang yang memerlukan terapi, perawatan, dan pemulihan yang bersifat kemasyarakatan. Bagi kepentingan psikologi pendidikan, observasi diaplikasikan lewat pengajaran atau belajar mengajar dalam kelas. Perilaku siswa yang teliti. Pengertian sensoris. Sensoris adalah stimulasi atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Stimulasi tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensori atau panca indera. Kemudian faktor yang mempengaruhi fungsi sensoris. Faktor usia. 1. Bayi tidak mampu membedakan stimulasi sensori, jalur sarafnya masih belum matang. 2. Penglihatan berubah selama usia dewasa mencakup presbiopia, ketidakmampuan memfokuskan pada objek dekat, dan kebutuhan kacamata baca biasanya terjadi pada usia 40 hingga 50. 3. Pendengaran berubah, yang dimulai pada usia 30, termasuk penurunan ketajaman pendengaran, kejelasan berbicara, perbedaan pada tinggi suara, dan ke dalam persepsi. 4. Lansia mengalami penurunan lapang penglihatan. Faktor medikasi. Beberapa antibiotik bisa secara permanen dapat merusak saraf optik. Obat-obatan analgesik, narkotik, sedatif, dan antidepresan dalam merubah persepsi dan stimulasi. 2. Lingkungan. Stimulasi lingkungan yang berlebihan, misal peralatan yang bising, dapat menghasilkan beban sensori yang berlebihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.